Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar ditentukan oleh proses terbukanya katup pada silinder head, dan katup yang bergerak naik turun dikendalikan oleh camshaft atau noken as. Jarak hidung atau cam lobe pada noken as menentukan lebar celah katup yang terbuka ketika langkah hisap dan langkah buang. Semakin lebar celah katup yang terbuka, semakin mudah pula udara masuk ke ruang bakar, terutama di RPM yang tinggi. Dan besarnya sudut cam lobe menentukan lama katup terbuka. Lebar bukaan katup ini akan semakin mempengaruhi kinerja mesin pada putaran tinggi ketika waktu bukaan katup semakin kecil. Karena semakin tinggi RPM-nya, semakin sedikit waktu katup untuk terbuka. Namun pada putaran bawah, ketinggian katup sangat mempengaruhi torsi yang dihasilkan mesin. Karena setiap gerakan katup harus melawan gaya pegas pada per katup. Bukaan celah katup yang lebar akan membebani kruk as yang menggerakkan noken as untuk mengendalikan katup. Pada kendaraan yang mengutamakan aspek ekonomis, profil noken yang rendah dan sudut bukaan klep yang singkat menjadi pilihan utama. Karena lebar bukaan katup yang kecil mengurangi aliran udara dan bahan bakar ke ruang bakar, menghasilkan kendaraan yang irit bahan bakar. Profil noken as yang pendek juga mengurangi beban kruk as untuk menggerakkan katup, sehingga torsi pada putaran bawahnya masih terjaga. Kendaraan tetap memiliki akselerasi yang baik dan konsumsi bahan bakar yang irit. Honda mengembangkan VTEC agar kendaraan tetap irit dan memiliki torsi yang besar di putaran bawah, juga menghasilkan daya puncak yang besar pada putaran tinggi. VTEC adalah singkatan dari Variable Valve Lift and Timing Electronic Control, yang artinya kurang lebih variasi pada jarak dan lama bukaan katup yang dikendalikan secara elektronik. VTEC menggunakan 3 buah noken atau cam untuk menggerakkan katup, di mana 2 noken digunakan ketika mesin berputar pada RPM menengah ke bawah. Kedua noken yang digunakan pada putaran rendah sama-sama memiliki sudut bukaan klep yang singkat. Sementara pada noken tengah memiliki profil lift yang tinggi dan sudut bukaan yang lebih besar. Pada putaran rendah digunakan kedua katup yang memiliki sudut bukaan yang singkat. Karena ketika putaran rendah dengan gerakan piston dan noken as yang pelan, waktu bukaan katupnya lebih lama, sehingga ruang bakar masih dapat terisi penuh oleh udara meskipun bukaan katupnya kecil. Karena ketika putaran mesin rendah dengan gerakan piston dan noken as yang pelan, waktu bukaan katupnya lebih lama. Namun pada putaran tinggi, waktu terbukanya katup menjadi sangat singkat. Jika masih menggunakan bukaan katup yang kecil, hisapan udara oleh piston tidak mampu menarik udara untuk memenuhi seluruh ruang bakar. Pada mekanisme VTEC, dengan mempertimbangkan putaran mesin, beban, kecepatan, dan tekanan ruang bakar, sebuah aktuator elektronik yang terhubung melalui saluran hidrolik akan mendorong pin pengunci pada rocker arm primer dan mendorong pin yang berada pada rocker arm tengah untuk mengunci lagi rocker arm sekunder. Noken tengah memiliki profil lift yang lebih tinggi dan sudut bukaan yang lebih besar. Ketika semua rocker arm terkunci, noken primer dan sekunder tidak lagi dapat mengendalikan rocker arm karena memiliki lift yang lebih rendah. Semua katup yang sudah dikendalikan oleh noken tengah akan terbuka lebih awal dan menutup lebih lama, dengan jarak bukaan katup yang lebih besar. Dengan profil noken yang agresif, udara akan lebih mudah terhisap ke ruang bakar pada putaran tinggi. Injektor dapat memasukkan lebih banyak bahan bakar, membuat mesin mampu berputar ke RPM yang lebih tinggi dan menghasilkan daya yang lebih besar. Ketika pedal gas dilepas, aktuator akan kembali ke posisi awal dan pin pada rocker arm primer akan kembali ke posisi semula. Pada rocker arm sekunder, terdapat pin stopper yang dikendalikan oleh per untuk mendorong kembali pin pada rocker arm tengah, sehingga di putaran bawah, setiap rocker arm akan kembali bergerak secara independen. Dengan mekanisme VTEC, kendaraan dapat memiliki daya puncak yang besar, namun tetap memiliki efisiensi yang baik. Profil lift yang rendah dan durasi yang pendek juga mengurangi jumlah udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar, membuat mesin lebih irit. Selain itu, beban untuk mendorong per katup juga berkurang, sehingga pada putaran rendah, torsinya tetap terjaga. Mekanisme VTEC ini dapat dipasang pada katup masuk dan katup buang, atau jika kendaraannya sudah dipasang turbocharger,
VTEC hanya perlu dipasang pada katup buang seperti pada Civic tipe R terbaru. Mekanisme ini menjadikan mobil-mobil Honda yang biasanya terlihat sopan memiliki tenaga yang sangat agresif pada putaran tinggi. Sekian dulu videonya, semoga waktu Anda bermanfaat. Jangan lupa untuk komen jika ada yang salah dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.